Kalau di Kabupaten Bogor lebih cenderung ke usia pernikahan dini, Pak. Oh, Ini juga salah satu pengaruh, Betul. Pak. Pengaruh Dari ya? sisi psikolog yang mereka itu belum siap. Standar kesehatan lingkar lengan atas yang di atas 23,5 dengan umur 19 tahun tidak tercapai. Itu akan menyebabkan keturunannya Karena mungkin sekarang itu stunting itu harusnya seheboh COVID mungkin Pak ini penanganannya. Harus setiap stimulan yang keluar dari eksternalnya jangan masukin ke dalam hati, pelihara hati kita. Masya Mangga, Allah. Pak. Apapun Itu masalah kamera. itu warga Kota Bogor dan sekitarnya jangan suka menaruh masalah di hati. Cukup dipikirkan di otak saja bagaimana penyelesaiannya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Dalam program kali ini kita akan membahas spesial tentang stunting dalam program khusus Tribun Network, yaitu Semesta Mencegah Stunting. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor Bapak Dr. Andes Anas S. Rasmana, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Anas. Pagi, Pak. Sudah hadir pula di studio kami ada Bapak Maman Supardi, SPD MSI Subkod Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi pada DP3AP2KB Kabupaten Bogor. Panjang sekali, Pak. Panjang, bisa. Nanti Bapak jelaskan, Pak, ya. Nanti kita jelaskan. Gabung dia. Nah, mendampingi Pak Maman ada Pak Munandar Ahmad, Satgas Stunting Kabupaten Bogor. Betul. Terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama. Nah, langsung saja karena hari ini memang spesial Tribun Network memiliki program bersama BKKBN Pusat Siap. tentang stunting, makanya kami mengundang para bapak-bapak yang expert di bidang ini, terutama para kepala yang membidangi yang mengurusi masalah stunting. Langsung ke Pak Anas. Pak Anas, untuk Kota Bogor sendiri berbicara masalah stunting, Kota Bogor termasuk kota yang ada stuntingnya apa enggak sih, Pak? Ya, Kota Bogor tentunya ada pas stuntingnya. Iya. Kita berada di angka 18%. Oke. Kalau konkretnya itu adalah sekitar 2.650 stunting. 2000 2.650 stunting. 2.650 stunting. Dan sekitar 20.000 resiko stunting. 20.000 resiko stunting. Itu di Kota Bogor. Kota Bogor. Tahun? Tahun hasil 2002. Oh, 2022. hasil 2002 ini. Tapi kalau kita bicara stunting sebenarnya tidak merujuk kepada data itu saja. Oke. Tapi stunting itu betul-betul strategis karena ini merupakan basic masa depan satu dasawarsa ke depan 10 tahun ke depan, 2 tahun kita akan persiapkan persaingan antar bangsa, antar kota, antar provinsi tentang tingkat kesehatan dan kenormalan generasi yang akan memimpin negara ini. Gitu, baik dari aspek tinggi badan, berat badan maupun tingkat kecerdasannya. Oke. Persaingan makin tajam, karena stunting ini menjadi isu semua sektor sekarang. Tidak hanya sektor di kami, tapi sebetulnya hampir semua dari TNI, Polri, semua kementerian bicara tentang bagaimana stunting ini diturunkan seturun sampai zero stunting kalau perlu. Karena tadi mengingat tadi itu. Oke. Pak Anas, bagi sebagian orang masih awam ya, stunting itu apa. Dulu sebelumnya kan gencar buta huruf, pengentasan buta huruf, pengentasan polio, pengentasan semualah gitu ya. Nah, stunting itu apa sih, Pak? Stunting itu kalau pendekatan yang paling short itu adalah kekurangan tinggi badan. Oke. Kalau kekurusan namanya wasting. Oke. Wasting namanya. Kalau jadi stunting itu contohlah Jepang. Oke. Jepang itu di era pramuka dia itu tinggi rata-rata badannya itu 156. 156. Sekarang mereka tuh rata-rata sudah Asia Timur itu baik Korea, Jepang maupun China sudah setinggi Eropa. Jadi kalau kita lihat pemain bola Korea, Jepang sama tinggi dengan Eropa. 170. Makanya faktor genetik tidak menjadi jaminan. Sebab dalam rumus tinggi optimal itu seorang pasangan itu ya misalnya seorang dengan ketinggian suaminya 162. Istrinya misalnya 158. Nah, itu berarti 58 tambah 62 dibagi 2. Itu berarti tingginya 160 kan? Kemungkinan nambah tingginya adalah ditambah kurang minimal 13 cm. Kalau dia tingkat gizinya bagus dan happy. Si anak tuh merasa bahagia itu bisa mencapai ditambah 13 cm. Kalau untuk perempuan ditambah 8 cm. Jadi bapaknya itu 160, anaknya bisa di atas 170. Jadi cukup 2 generasi untuk meningkatkan tinggi badan suatu bangsa. Bila terpenuhi gizinya 2 generasi kita bisa nambah.
Seperti saya tinggi badan kan 161. Iya. Istri saya tuh 155. Mm-mm. Jadi kalau dibagi dua tuh sekitar 158 lah. Iya. Nah, anak saya bisa tingginya tambah 13 cm. 158 tambah 13 cm. Berarti 169 kan. Ini artinya bicara soal postur potensi, tubuh. ya potensi. Postur tubuh. Postur tubuh. Jadi Tinggi badan. Ya, tinggi badan dengan berat badan. Jadi Tapi artinya bahwa ada yang memang tinggi badannya tidak besar, tapi dia tidak secara skill, otak dia bagus. Apa itu juga tidak. jadi masalah? Tidak. Itu juga, jadi stunting itu bicara juga tentang kecerdasan. Oke. Sebab kan ketika asupan itu memerlukan beberapa asupan yang memenuhi nutrisi yang tinggi dengan kualitas tinggi ya, seperti protein, Oke. kemudian asam amino dan omega misalnya. Itulah zat-zat yang kadang-kadang kurang dipertimbangkan. Orang yang mempertimbangkan karbohidrat, unsur proteinnya gitu, lemak dan seterusnya, tapi juga tidak diperhatikan yang berkualitas tinggi yang diperlukan oleh tubuh ya dalam rangka tubuh itu mengeluarkan output dalam interaksi sosialnya ya. Diperlukan juga pertimbangan untuk protein, asam amino maupun omega untuk kecerdasan misalnya. Menarik Pak Anas. Seperti itu, ya. Tahan dulu. Kita tadi kalau ngomongin kota 2000 resiko 2.800 ya. 28.000 ya berisiko yang Tapi berisiko. basis stunting sekitar 20.000. 20.000. Nah, pertanyaan ke Pak Maman. Oh, ya. Kota Bogor aja berisiko stunting hampir 20.000. Ya. Kabupaten yang punya 40 kecamatan, berapa Pak sekarang Pak yang beresiko. menderita ya berisiko ataupun yang memang sudah terdata sebagai penderita stunting gitu. Terima kasih. Kalau untuk di Kabupaten Bogor, tadi sudah disampaikan di Kota Madia itu kan memang skupnya kecil ya. Kalau kabupaten ini kan luas, ada 40 kecamatan, 419 desa dan 19 kelurahan gitu ya. Untuk resikonya sendiri kita di angka 125.000 berdasarkan 125.000. data Verval ya, verifikasi dan validasi pendataan PK 2021 gitu. Dengan kondisi tersebut barangkali kita lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam hal ini DP3AP2KB Kabupaten Bogor lebih menekankan kepada pencegahan terjadinya stunting dengan berbagai kegiatan dan program kegiatan yang dikolaborasikan. Setidaknya kita harus mengadakan kegiatan ini bersama-sama. Ada sistem pentahelik mungkin Pak. Betul. Ya, pentahelik. Iya, pentahelik. Termasuk peran media ini Tribun juga ini berperan dalam untuk penekan kasus stunting. Nah, ini harus dilakukan secara masif, ini harus secara masif. Karena informasi stunting tidak di masyarakat itu kurang memahami masyarakat. Jadi kita lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan. Pak, tadi yang beresiko hampir 125.000. Ya. Dan yang sudah memang dia menderita stunting itu berapa banyak, Pak? Di 18.600. sekitar angka 18.000-an. 18.000. Seperti itu ya? Ya, angka 18.000. Iya. Boleh Pak Munandar kalau mau menjelaskan juga nggak apa-apa Pak Munandar. Menipali aja. Saya nambahin, kalau yang beresiko stunting di kita itu cukup lumayan tinggi ya, karena cukup wilayah dan Pak Maman ini Satgas ya? kalau Ini saya Satgas. Satgas Dari stunting provinsi. tingkat kabupaten yang dari Provinsi. BKKBN Provinsi Jawa. Oke, gimana Pak Maman? Ada 18.000 kabupaten. 18.666 status stunting Kabupaten Bogor versi Dinas Kesehatan Penimbangan Anak di bulan Agustus Agustus 2022. 2022. Nah, nanti divalidasi lagi penimbangan anak di bulan Februari, tapi belum launching, masih dalam penginputan dari Dinkes. Nah, cuman kalau di Dinas DP3AP2KB sendiri itu lebih cenderung arahnya itu jangan sampai terjadi kasus stunting baru. Jadi kita intervensinya pencegahan. Betul. Jadi angka seperti itu justru harus dikurangi ya. Jangan Dengan sampai harapan angkanya tidak bertambah. angka tidak bertambah kan. Jadi di angka 18.000 mungkin sama juga dengan kota ya. Betul, Angka 5.600 ya. 2.000. 2.600 tidak bertambah bahkan ditekan Akan untuk turun. Betul. kota kabupaten begitu tinggi apa sih Pak persoalannya? Masalahnya Pak, apa lebih faktor cenderung- ekonomi Pak? Banyak faktor ya. Ya, banyak faktor Tapi salah sebetulnya. satunya emang faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga, kemudian faktor pengetahuannya mungkin ya, pengetahuan dari stunting itu sendiri gitu. Masih kurang lah gitu. Bicara soal faktor ekonomi, artinya ketika si ibu mengandung, ya berarti memang tidak ada asupan, tidak terlalu banyak asupan gizi, Gizi, ya. seperti itu. Sehingga menyebabkan si anak itu jadi, maaf kalau saya katakan kayak orang pendek ya gitu ya, seperti itu. Itu ya Pak Anas ya. Ya, tadi disampaikan bahwa stunting itu banyak hal, Pak. Di antara yang paling dominan itu memang pertama adalah asupan nutrisi ya. Oke. Gizi nutrisi yang memang berkualitas, Pak. Keseimbangan antara kebutuhan antar karbohidrat ya, protein, kemudian zat, vitamin, dan yang kedua ada pola asuh.
Pola asuh. Pola asuh. Jadi yang terjadi pada masyarakat yang non marginal, masyarakat middle maupun high itu adalah ketika mereka sibuk kemudian diserahkan kepada pembantu anak-anaknya tanpa terawasi dengan baik asupan dan nutrisi si pola anak. pola pelajaran tentang anak ya, mengajari anak gitu. Betul, betul. Nah, dari sedikit itu kan kalau asisten rumah tangga itu misalnya secara edukasi tidak memberikan rasa takut anak keluar rumah dan seterusnya karena ini pola asuh karena ibu dan bapaknya sibuk. Nah, oleh karena itu penting juga salah satu di antaranya quality time itu, Pak. Nah, di mana hubungan antara orang tua dari mulai hamil ya sampai dengan dia melahirkan itu ada komunikasi baik berupa interaksi sentuhan kulit, sentuhan ciuman, pelukan sampai ke nasihat dan juga asupannya gizinya tadi. Korelasinya dengan postur tubuh apa hubungannya, Pak? Kan itu membuat kalau Bapak pelajari persentuhan kulit itu membuat happy, pelukan itu membuat senang bahagia. Nah, itu bisa optimal pertumbuhannya. Nyaman. Perkembangan growth dan develop intelektual juga akan berkembang. Anak diajarin. Jadi bukan masalah faktor gen dong kalau kayak gitu. Tidak, makanya sebenarnya faktor gen itu ternyata tidak hanya faktor gen karena kalau orang yang itu bisa tumbuh sampai 13% centimeter dari kedua orang tuanya. Bahkan lebih bisa tinggi lebih daripada kedua orang bahkan bisa tuanya. lebih karena salah satu dokter kandungan itu mengatakan bisa 8 ditambah 13 justru. Ada yang bilang 20 sampai 21 cm optimalisasinya. Pak Anas, saya jadi tertarik dengan penjelasan Pak Anas. Jadi harus ada edukasi kepada para asisten rumah tangga atau pembantu. Tapi Pak, secara kita bicara normatif ya, ketika ada sebuah keluarga sudah bisa membayar pembantu, artinya secara ekonomis dia memenuhi dong. Sangat. Artinya berarti secara nutrisi, gizi segala macam sudah terpenuhi. Nah, korelasinya apa Pak dengan pembantu yang bisa jadi penyebab stunting nih? Iya. Ya jangankan pada saat anak lahir, anak di kandungan saja kalau sudah kita mengikuti tentang kesehatan ibu hamil ya. Itu contoh misalnya makan daging, ibunya makan daging, tapi dia juga minum teh es manis pada bersamaan. Itu otomatis sari makan yang diterima oleh si anak sangat minim sebab plasenta itu yang menjadi sumber distribusi makan dari si ibu itu banyak menyerap gulanya. Makanya anak akan tetap kurang gizi. Ini perlu edukasi kan. Jangan tadi pembantu ya orang tuanya sendiri ketika hamil itu perlu beritahu bahwa yang baik itu bentuk orang tua hamil musuh itu adalah makan gula. 1 jam sebelum seharusnya 1 jam sebelum makan jangan mengkonsumsi gula, begitu setelah makan 1 jam supaya si plasenta mampu menyerap sari dari makanan yang berkualitas ya, dari daging, sayuran, buah-buahan itu lebih tinggi diserap oleh plasenta sehingga menjadi sumber makanan buat bayi. Panas, ada nggak kasus di kota atau di kabupaten orang tuanya tinggi normal lah ya, di atas 165 atau 105 tapi anak-anaknya cebol? Misalkan pendek, ada? Ya ada, walaupun jarang. Jarang kejadiannya. Ya, tapi minimal tuh ya sama tidak growth. Padahal dia punya potensi, ada yang mengatakan 13 cm, ada yang mengatakan sampai 20 cm dari orang tuanya. Tinggi rata-rata isi dan suami itu. Nah, apalagi untuk membantu toh. Kita mempercayakan anak, misalnya kita kerja pulang jam 6, jam 7 malam, seharian penuh, baik itu asupannya ya maupun nutrisi yang dia terima, tubuh itu diterima. Nah, ini kan harus betul-betul diedukasi. Kalau perlu pasang CCTV. Ya, pada saat dia memberi makan yang ada CCTV-nya. Supaya apa yang telah disiapkan gizi itu tetap dia menjadi asupan si bayi. Dan juga asisten rumah harus diberi juga Pak tentang diversifikasi menu supaya anak tidak bosan. Kalau ceplok telur kan bosan. Harus ada ada gerakan dahsyat ya. Betul. Dapur sehat. Termasuk pengasuhannya tadi Pak. Pola asuhnya. Pak Maman di kabupaten juga seperti itu? Tidak jauh beda lah. Apalagi lebih kompleks kalau di kita mungkin. Kalau kasus itu banyak sih. Seperti apa Pak kalau di kabupaten? Seperti di Kota Majaya sama saja seperti itulah kalau kasus mah. Hanya kan kita malah sekarang lebih tidak melihat kasus lagi, tapi lebih kepada pencegahan itu Pak sekarang itu. Banyak kasus terjadi seperti apa. Tapi kita, nah seperti ada kegiatan Bapak maaf. Ya, siap. Di penanganan stunting itu kan ada audit kasus stunting ya. Betul. Ada audit kasus stunting. Audit kasus stunting. Ya, audit kasus stunting. Itu adalah salah satu kegiatan yang melibatkan pakar ya, pakar dari Obgyn, pakar dari anak, pakar dari gizi, dan pakar dari psikolog gitu ya. Nah kita mengetahui untuk kasus stunting yang ada di wilayah itu dengan mengaudit. Mengaudit tidak semuanya, tapi ini random seperti itu. Dan itu akan dijadikan menjadi tata laksana pencegahan dan akan diterapkan di seluruh wilayah yang sudah diaudit itu gitu. Jadi nanti setelah hasil audit itu muncul,
penanganan yang harus dilaksanakan terhadap kasus yang terjadi itu direkomendasikan oleh tim pakar nanti untuk digunakan sebagai tata laksana di tingkat kabupaten gitu. Secara angka-angka, secara tren, Ya. naik nggak Pak kasusnya Pak di kabupaten? Kalau di Kabupaten Bogor berdasarkan SSGI ya tahun 2000 ada penurunan. Ada penurunan. Ya. Sementara kita di 28% tuh tahun 2021 Oke. dan 2022 itu mencapai 24% gitu ya. Penurunan, ada penurunan 4% ya Pak ya? Nah di samping itu juga kita lebih masif lah untuk mencegah terjadinya penambahan stunting gitu dengan kegiatan-kegiatan, program kegiatan yang dilaksanakan secara berkolaborasi dan bersinergi itu Pak ya. Pak Munandar, Bapak kan yang langsung turun ke lapangan Pak ya, rata-rata door to door Pak ya, melihat seperti itu ya Pak ya? Lini lapangan sebenarnya kalau door Iya, to door. iya. Kita pemantauan secara Pemantauan, tapi artinya bahwa Bapak menemukan banyak kasus di lapangan Pak ya? Tapi kasus yang Bapak sering banyak temukan itu seperti apa Pak kalau di Kabupaten Bogor? Kalau di Kabupaten Bogor lebih cenderung ke usia pernikahan dini, Pak. Oh, Ini juga salah satu pengaruh, Betul. Pak. Dari ya? sisi psikolog yang mereka itu belum siap. Standar kesehatan lingkar lengan atas yang di atas 23,5 dengan umur 19 tahun tidak tercapai. Itu akan menyebabkan keturunannya mungkin berakibat stuntingnya lebih tinggi. Gitu. karena orang tuanya masih kecil itu? Si ibunya Di masih bawah kecil. 19 tuh. Di bawah 19. Baik dari usia Umurnya di bawah 19, psikolog secara terapis dia juga belum siap menjadi ibu. Dan kemudian secara faktor kesehatan, bilanya itu lingkar lengan atas itu Kurang di bawah dari standar. 23, Ya, Jadi betul. itu banyak sekali kalau di Itu Kabupaten semua Bogor. berarti kalau gitu stunting itu panas. ada 10 lah kurang lebih ya. Apa aja Leading kalau sector jelasan yang panas? terkait ya, Yang Pak? pertama tadi usia pernikahan. Oke. Kalau bisa itu memang di atas 19. Di atas 19 ya. Ukuran lengan, hemoglobin juga IMT. untuk reproduksi alat vitalnya juga kan perempuan di bawah 19 tuh masih sangat rawan terhadap kanker cervix. Meskipun 19 sudah dianggap dewasa kan Pak? Iya. Udah kan? Udah. Iya, Sudah. kan? Kan makanya kita bicara Kalau 19 ke undang-undang bawah. 19. Oh, 19 ke bawah ya? 19 ke bawah tuh masih kalau bisa jangan gitu. Iya, Karena di iya. atas 19. Di atas 19 ya? Lebih aman seperti itu. Yang kedua juga tentang fasilitas lingkungan Pak di sini. Seperti apa sumber air minumnya. Oke. Kemudian juga cara pembuangannya ODF itu jambannya ya, itu juga harus diperhatikan. Sirkulasi udara, kedekatan dengan kandang binatang. Oh, itu pengaruh Pak ya? Pengaruh baik, besar sekali pengaruhnya. Sampah juga. Sampah gitu. Itu jadi dari aspek lingkungan dan fisik. Apa tadi Bapak? Kandang binatang? Karena binatang kalau bisa jaraknya diatur. Jarak antara Ini kayak kandang kambing, misalkan gitu ya. Ayam Iya, gitu. sapi. Tapi jarak septic tank dengan sumber air. Oke. Dijaga sirkulasi Standar. udara. Supaya dan matahari masuk. Itu mempengaruhi stunting tadi. Kemudian tadi pernikahan dini kan di dalam, kemudian baru nanti yang tadi pola asupan gizi. Oke. Seperti itu. Terus jangan don't forget juga masalah-masalah sosial lain seperti pengangguran. Kan mempengaruhi, Pak. Makanya Ekonomi. pemerintah kota tidak hanya fokus kepada titik-titik yang langsung sasaran ke gizi saja, tapi juga masalah pekerjaan. Jadi fasilitas kesehatannya juga kita siapkan. Iya. Nah, jadi sangat kompleksitas stunting. Tapi ada pokok-pokok yang memang di Jadi dinas kita menjadi prioritas. Ya, Nah, tadi usia pernikahan ini menjadi fokus kita, asupan gizi, pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, Ya. anak baduta, anak balita, itu seperti itu menjadi fokus Kalau kami. tadi, gitu. iya, makanya saya menyimak penjelasan 10 kasus ya yang penyebab stunting, dan itu adanya kebanyakan di kabupaten sepertinya. Satu, masalah sanitasi rumah. Iya, Ya. mereka lebih Iya kan? Terus Sampah juga. medannya sampah, lebih, terus lebih luar biasa ya Pak Men. Bukan biasa. Bogor lebih kota Bogor lebih hebat, Iya. tapi memang masalahnya lebih. Iya, Betul, lebih seperti itu. komfort, air Betul nggak minum. Pak Betul. Munandar, Pak Maman? Di kabupaten banyak kendalanya seperti itu. Iya. Betul. Ya, kebanyakan seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Anas ya gitu. Kalau di kabupaten seperti itu. Memang yang lebih ini ya faktor kemiskinan lah. Nanti Iya. pasti disalahkan ke sana juga pasti kan. Larinya ke sana ya. Faktor kemiskinan gitu. Kemudian tadi juga pengetahuan juga Pak, mungkin pengetahuan tentang stunting ini masih kurang di masyarakat itu. Gitu. Karena mungkin sekarang itu stunting itu harusnya seheboh COVID mungkin Pak ini penanganannya. Harus benar di Kota Bogor Iya. sudah mulai seperti COVID penanganannya Pak. Oh, Saya sudah gitu di Kota Bogor. memberikan suatu strategi penanganan Oke, pada 2023. oke. Yaitu pertama itu adalah data tentang stunting itu siapa dan di mana. Jadi by mana, by address, by BNBA-nya. picture ya. Picture itu potongan, NIK-nya segalanya lah. Kita siap ya. Nah, nanti kita ada program namanya bantuan telur dari ASN, Pak. Yang dua Penting telur itu? Ya.
Ya penting lur namanya. Penting Pentilur. lur ya pembebasan stunting dengan telur dari ASN. Jadi Tiap hari ASN itu, Pak, ya? Tiap Mereka- hari akan jadi sebentar dulu ASN insya Allah akan dihimbau oleh Pak Wali untuk menyumbang satu ASN itu 1 kilo. Kita punya ASN sekitar 6.500. Oke. Jadi 1,2 kilo. Jadi akan terkumpul nanti kurang lebih sekitar 9.000 kilo setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Itu disalurkan. Kita disalurkan kepada stunting itu 4 kilo per mulai bulan Juni ya. Oke, Bulan Juni sampai nanti Desember, ya. 6 bulan intervensinya itu. Nah, itu jadi dari jumlah jadi 4 kilo buat stunting dan 2 kilo buat risiko stunting. Oh. Kemudian oke. kita juga ada pola kegiatan orang tua asuh stunting mulai dari Porkompinda ya, akan disesuaikan oleh Orang Pak tua Wali. asuh ya? Orang tua asuh. Jadi mungkin Porkompinda itu sekitar 10 anak asuh stunting, kemudian para kadis, kemudian BUMD, BUMN dan korporat. Nah, mereka tidak hanya memberi telur ini enggak Pak, tapi mulai adminduk, Oke. pola asuh, tentang sekolahnya, kesehatannya. Jadi beliau yang setiap hari kita harapkan untuk melakukan verifikasi pembinaan ke keluarga stunting menjadi anak asuhnya. Artinya di Kota Bogor gebrakannya udah sampai seperti Ya itu ini ya? baru kami ekspos yang kita laksanakan bulan Juni. Di bulan Juni nanti. Ya. Perencanaan gitu. Perencanaannya jadi orang tua asuh, kemudian tadi penting lur, kemudian ada juga pemberian penghargaan kepada camat, lurah dan OPD dan juga yang mampu berkontribusi dan menurunkan angka stunting. Jadi nanti orang tua asuh itu akan berpenghargaan, Pak. Oke. Nah, dari 10 dia bisa 10-10-nya lulus, berarti dia akan penghargaan tahun ini. Targetnya berapa banyak Pak orang tua asuh Pak? Orang tua asuh targetnya kita harapkan sih sekitar 500 lah, Pak. 500 orang ya? 500 orang gitu. Jadi kita bisa setiap santri punya orang tua asuhnya. Sehingga penanganannya bentuk pentahaliknya kita aplikasikan dalam bentuk strategi tadi. Jadi, Panas, kalau di Kota Bogor di mana sih Pak yang paling banyak Pak tersebarnya dari kita 2.600? ada konsentrasi stunting di 20 kelurahan dari 68 itu. Di mana aja tuh Pak? Ya contohnya di Mulia Harja, di Pasir Jaya, seperti itu. Ada 20 konsentrasi 20 stunting konsentrasi. kelurahan yang angkanya lebih banyak dari kelurahan yang lain. Seperti Di itu. tahun ini, Pak. Di tahun ini. Itu rata-rata wilayah yang ada berbatasan dengan kabupaten atau yang masuk ke kota dari kabupaten? Iya, berbatasan dengan kabupaten. Rata-rata Jadi seperti ya? yang dulunya daerah-daerah berluasan. Ini juga kan dampak dari pandemi ya Pak ya, banyaknya betul. pengangguran. Kan TPT kita kemarin masih 10,7 tuh tingkat pengangguran kita. Itu angkanya cukup tinggi sehingga juga automatically kan pendapatan kesejahteraan berkurang. Jadi sekali lagi penanganan stunting tidak hanya dari aspek-aspek yang langsung terhadap orangnya ya atau keluarga stunting itu maupun bayi, tapi juga dari faktor sosialnya Pak. Faktor sosial. Jadi fasilitasnya, juga pekerjaannya harus diperhatikan. Jadi betul-betul kita holistik, sistematis. Sebelum ke Pak Maman sedikit lagi. Rata-rata penderita itu memang berasal dari kalangan ekonomi menengah. Ya otomatis kan penyakit medisnya otomatis dari kelompok marginal ya. Marginal. Kelompok marginal ini agak sulit Pak karena di kita aja contohnya dari 2.600 itu yang berKTP Kota Bogor tuh hanya 1.000. Oh, Karena memang mereka tuh rawan Mereka pendatang, rawan Pak? mobilitas. Oh. Sama Pak, dari kota juga ada yang ke kabupaten. Iya. Misalnya gini ya, yang dengan suaminya berantem, dia ikut kembali ke orang tuanya atau ikut ke kakaknya. Itu hal yang biasa. Tapi tidak harus Itu dinamika selalu dari masyarakat. kabupaten ke kota. Kota ke kabupaten juga ada. Ke Cilebut. Iya. Karena pasnya atau dia mulai kehilangan pekerjaannya, kontrakannya nggak dibayar, sehingga dia Jadi banyak faktor ya Pak banyak Anas ya? faktor. Stunting ini masalah yang tidak hanya pentahelik di kota dan kabupaten, tapi juga harus ada kerjasama antar kota dan kabupaten. Termasuk masalah keributan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan stunting ya? Karena tidak bahagia itu bisa stunting. Betul, Pak. Ya. Salah satu faktor. Apalagi lagi hamil. Jadi note-nya apa nih dari Pak Anas? Harus bahagia biar nggak stunting. Kalau untuk orang dewasa gampang Pak. Apa? Setiap stimulan yang keluar dari eksternalnya jangan masukin ke dalam hati, pelihara hati kita. Masya Mangga, Allah. Pak. Apapun Lihat ya, masalah kamera. itu warga Kota Bogor dan sekitarnya jangan suka menaruh masalah di hati. Cukup dipikirkan di otak saja bagaimana penyelesaiannya. Itu akan memperpendek umur dan membuat anak kita stunting. Oke. Untuk kabupaten apa ya upaya yang sudah dilakukan untuk hampir ribuan ya lebih banyak dari Kota Bogor? Kalau di kabupaten ya sementara ini sudah di kami kan ada kegiatan bowling ya, rebok keliling Ya, rebok yang keliling. dikunjungi oleh Pak PLT Bupati gitu. Nah di setiap kunjungan itu kita mendata ada perusahaan di sana. Oke. Perusahaan mana yang ada di data di kecamatan tersebut. Kemudian kita undang untuk dijadikan sebagai bapak asuh katakanlah seperti itu Iya, untuk iya. penanganan stunting di wilayah kecamatan itu sendiri gitu Pak. Itu mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor sementara ini Pak untuk penanganan stuntingnya. Kendalanya apa sih Pak Munandar
selain luas wilayah, ini angka seperti itu sudah valid belum Pak? Jangan-jangan ada yang belum terdata gitu ya. terdata. Oke, kalau dari sisi angka dan mekanisme di lapangan, itu ternyata ada mekanisme yang belum dikuatkan di lini lapangan, Pak. Contoh, keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengukuran. Karena dari sisi kader itu bukan tenaga profesional, tapi bentuknya ada pembantuan ke pihak dinas kesehatan. Jadi ada metodologi pas pengukuran itu anak si kakinya masih ngelipet, sudah diukur akumulasi. Sehingga harusnya 70 cm jadi tinggal 65. 5 cm hilang. Karena ketidaksabaran si kader dalam melakukan pengukuran tuh Pak. Dan alat mungkin. Dan alat. Ya, alat. Alat itu ada yang terstandar itu ada namanya antropometri. Iya. Harganya cukup lumayan, safety-nya juga harus lebih, tapi itu belum bisa tercover di seluruh posyandu. Target kita itu posyandu 1 alat antropometri. Nah, Kabupaten Bogor dari 4.000 lebih posyandu baru tercover itu 975 unit. Dan itu target pimpinan, harapan semua posyandu memiliki alat itu. Berikut dengan si kader pengukurnya itu pun terstandar. Jadi dia udah punya pola sabar dalam mengukur, pola dalam pas pelaksanaan pengukurannya, sehingga akurasi datanya bisa mendekati 100%. Itu harapannya Pak. Nah terus kalau kendala terjadinya di luar dari sisi ekonomi, data kemiskinan, pengangguran, itu sudah menjadi hampir semua kota kabupaten berlaku sama Pak. Iya. Tapi yang paling merepotkan itu kalau dari sisi individunya, si sasarannya sendiri tanpa ada keinginan untuk merubah pola asuh anak dan pola pemberian makanan, itu sulit Pak. Intervensi apapun dari pemerintah maupun dari desa, dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten, kalau si sasarannya tidak ada keinginan untuk berubah dan dia sayang terhadap keturunan berikutnya, ya itu tidak akan bisa terjadi Pak. Balik lagi itu harus ada kerjasama lah. Gini Pak, boleh saya nambahkan? Jadi, Mangga. jadi yang terpenting itu dalam penanganan stunting ya, ada beberapa hal yang menurut saya harus fokus. Iya. Yang pertama itu kita harus memiliki basic land ya. Basic land. Di data tuh harus betul-betul kesepakatan semua. Betul. Kemudian penanganannya memang harus terukur Pak. Terukur. Iya. Jadi dengan jumlah stunting yang sekian, jumlah kasus stunting sekian, berapa yang diintervensi? Nah kita kan akan memperhatikan hasil tadi audit status kasus stunting kan. Oke. Jadi beda-beda nanti penanganan ini penanganan perlu jamban, ini aja beda-beda. Jadi terukur. Kemudian juga terstruktur. Iya. Siapa kebijakannya oleh siapa, kemudian pelaksanaan oleh siapa, terstruktur dan kemudian terpadu. Jadi jangan sampai ada duplikasi bantuan, ada yang sampai tidak terdata. Jadi penting Pak ya, baseline yang tepat, data basis yang tepat harus, dan itu disepakati data itu, karena memang ada beberapa versi data yang harus kita sepakati. Biasalah di Indonesia suka ada. Iya, duplikasi. Itu bulan penimbangan dengan survei 100 gizi itu sebenarnya dari sama-sama dari Kementerian Kesehatan, tapi hasilnya kan beda. Metodologinya lah. Iya, hasilnya beda, walaupun sama dari kementerian yang sama gitu. Tapi no problem lah itu. Yang penting basic line-nya kita sepakati, jadi by desi sudah sepakat semua sama. Kemudian terstruktur, mulai dari Pemkotnya, Forkopindanya, korporat swasta, BUMD, kemudian para OPD itu apa di situ. Kemudian dan terpadu sehingga terpantau, dan Sumedang misalnya sudah punya aplikasi ya. Kita sedang mengadop itu supaya tidak terjadi duplikasi. Kalau itu dilaksanakan mungkin tidak 100% dalam 1 tahun. Tapi minimal itu ada penurunan cukup signifikan. Bisa 2% dah every year. Tapi jelas. Sudah akan bisa itu, bisa diukur itu Pak. Bahkan kita merencanakan Pak ada kerjasama dengan IPB, dengan UI juga bahkan untuk melakukan surveyor lebih dahulu ketimbang nasional. Saya kemarin sudah tanda tangan. Secara ini Pak intervensi ya. kita survei, kita survei minimal 3 bulan sekali lah. Jadi mendahului hasil itu. Ya kan masa. Jadi artinya punya data internal untuk ya Pak pilpres ya. saja sudah ada surveinya. Masya Allah. Apalagi untuk stunting yang tidak memuai, tidak diagonal ya kan. Gitu loh. Bro Widi. Iya. Kang Anas yang menarik. Tapi gini, 10 tahun yang lalu kan nggak pernah kita mendengar nama stunting ya. Iya dong. Tidak terlalu tahun sih ya. Iya. Bukan isu yang seksi lah. Artinya bahwa ketika teknologi semakin maju, orang semakin aware, orang semakin hidup semakin gaya hidup semakin tinggi, tapi kenapa muncul stunting gitu loh. Nah, itu Saya boleh saya jawab duluan ya. Saya Kan kita jawab. sedang menuju 2045 Pak. Iya. Masa keemasan ya. Demografi, kita memanfaatkan bonus demografi, jangan sampai lost generation. Jadi kelebihan tenaga produktif ini justru jangan menjadi beban negara. Nah kalau stuntingnya banyak kan jadi beban negara Pak. Iya. Karena kita akan menghasilkan masyarakat yang
marginal, yang tingginya kurang bagus, intelektualnya rendah. Mereka akan menjadi penonton. Ini bahaya. Padahal kita itu tahun keemasan demografi, yang era di mana penduduk produktif lebih tinggi, kita lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Nah ini harus kita siapkan Pak, supaya generasi 2045 itu betul-betul generasi yang tinggi badannya, standar internasional, pemikirnya sudah mulai kan global thinking, local doing. Itu Pak, berpikirnya luas, kesemestaan bahkan melampaui dunia, tapi bekerjanya locally, sehingga menghasilkan hal-hal yang global. Nah, itu memerlukan generasi yang cerdas. Itu yang akan disiapkan nanti untuk 2024. Sekarang mengalahkan isu pandemi dan isu krisis pangan dan energi. Karena memang sebenarnya orang Indonesia belum cukup tinggi gitu ya masalahnya. Belum ya? Belum, kan akan mengganggu karir anak itu. Sehingga pilihannya terbatas. Mau jadi TNI enggak bisa, jadi pilot standar ukurannya sudah ada Pak. Itu sudah terkendala tuh di awal, tinggi. Apalagi nanti IQ-nya. Ada batasan standar nggak harus berapa sih Pak? Maksudnya tuh untuk mencapai bahwa kita sudah lepas dari stunting angka 1, berapa gitu untuk tinggi badan? Ya minimal laki-laki internasional kan 165. 165. Berarti Pak Anas sudah saya masuk. Saya 162. 162. Iya, saya jujur. Tapi Pak Oman 161 tidak stunting. Saya bukan stunting karena saya punya kecerdasan. lain. Pak Munandar? Kalau saya 164. Bapak ngukurnya dari bapak saya. Gitu. Bapak saya dan ibu saya. Bapak saya tuh 159. Artinya, iya dong. Artinya Kang Anas jauh lebih tinggi dari bapaknya. Ibu. Iya, syukur-syukur bisa 13 cm tadi dari bapaknya. Betul. Nah, putranya Pak Kang Anas sekarang lebih jauh lebih tinggi. Alhamdulillah. Semua anak saya di atas tingginya lebih dari saya. Yang terakhir bungsu saya itu sudah 168 kelas 3 SMA. Memperbaiki keturunan juga ya Pak? Iya, memperbaiki keturunan karena kita sadar stunting. Gizinya bagus. Bagus sekalian, 168 anak saya. Iya. Masih bisa tumbuh lah, bisa 170. Nah, untuk pertanyaan untuk Pak Anas dan Pak Maman ya, ada layanan kesehatan khusus nggak sih di kota dan kabupaten untuk masalah stunting? Kalau layanan khusus pasti Pak, sudah ada Pak layanan khusus. Dan kita juga baru RSUD kemarin. Ya, kita bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah udah otomatis ya. Kita juga dengan rumah sakit swasta dan rumah sakit TNI kita sudah bekerja sama untuk penanganan stunting ini gitu. Termasuk untuk nanti kasus stunting, audit kasus stunting pun kita berharap sih di setiap kecamatan atau desa itu melaksanakan kegiatan audit itu gitu, audit kasus stunting. Sehingga akar permasalahan di setiap kecamatan itu akan kelihatan gitu. Bagaimana untuk penanganan dan pencegahan terhadap yang sudah stunting maupun terhadap yang kasus berisiko stunting gitu. Jadi kelihatan. Sama juga di kota Di Kota Bogor di samping akan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki Puskesmas dan swasta ya, rumah sakit pendidikan swasta. Juga stunting ini didampingi oleh 3 orang tiap RW Pak, TPK, tim pendamping kelurahan. Jadi udah kita kasih pelatihan ya, dapat honor, dapat juga free wifi, kota untuk itu namanya TPK, tim pendamping kelurahan. Itu dari unsur kalau di kabupaten sama, cuman kabupaten tim pendamping keluarga mungkin ya. Beda panjangan. Iya. Lanjut tim pendamping. Ya, tim pendamping kelurahan itu ya. Nanti ada mereka dari unsur PKK, unsur BKPN dan unsur puskesmas. Bidang. Gitu. Jadi mereka akan mensupervisi, mendampingi keluarga yang tergolong marginal, ya tergolong apalagi memiliki resiko stunting dan stunting. Gitu. Petugas TPK PKK itu ya? TPK itu diberikan fasilitas tadi tim apa? pendamping tadi ya keluarga atau kelurahan tadi. Fasilitasnya dari kita di samping ada uang operasional juga mendapatkan pelatihan untuk dia punya orientasi yang jelas, dia punya pengetahuan yang mencukupi, skill yang memadai dan juga ada wifi, bantuan wifi. Kuota lah. Di kabupaten juga sama ya? Sama. Oh sama ya. Kirain kabupaten enggak Pak. Sama. Makanya saya mau desek kalau kabupaten enggak karena kan lebih besar. Sama Pak, malah di kabupaten itu ada APBD-nya lebih besar. 12.400. 12.537 atau 1.900 tim lah ya untuk TPK itu. Itu yang termasuk tim khusus yang ngurusin masalah stunting juga mungkin Pak. Setiap KRW. Dan kita ditambah lagi kita mau mencoba membuat daya ungkit resort yang ada di kelurahan. Makanya kita akan nanti penghargaan pada lurah. Barang siapa lurah yang mampu ya mau melibatkan pentaholik tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi orang tua asuh dilibatkan supaya dan ikhtiarnya banyak gitu kegiatannya kemudian juga hasilnya bagus nanti turun gitu kita akan kasih penghargaan. Pak Wali mah kemana-mana kan Pak Ana jangan cuma sertifikat doang. Kalau perlu kasih dia healing, hiburan, umroh gitu. Karena ini
stunting sudah jadi isu global. Iya. Iya, Karena iya. persiapan ke 2045, Bro. Widih, ini penting. Iya, iya, Dunia akan lain 2045 itu nanti. Iya, iya. Persaingan bukan lagi persaingan kayak kita ya, Iya. tapi sudah serba digitalisasi. Digital, iya. Yang memerlukan tingkat kecerdasan tinggi, chip dan virtualisasi. Luar biasa. Terakhir dari Pak Anas untuk pesan masyarakat Kota Bogor, Pak. Ya, Master Bogor tentunya tadi ya. Berarti kita tentang kesehatan reproduksi itu dimulai dari masa SMA tuh hati-hati tentang etika dan nilai-nilai seks ya, seks ideologi, edukasi maksudnya. Seks edukasi. Itu harus tahu persis, kemudian usia nikah jangan sampai ada pernikahan dini Pak, karena ini sudah terbukti cukup berkontribusi di dalam menghasilkan stunting. Nah, kemudian pola gizi ketika dia menjadi ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas perlu diperhatikan, dan pola asupan gizi untuk anak baduta dan balita. Itu sangat penting kan, itu masa era keemasan untuk kecerdasan anak. Tadi ya diperlukan omega ya, terutama omega 3. Oke. Sama animo untuk supaya dia kebal. Iya. Dan juga protein yang tinggi. Sebab protein hewan itu sangat berkontributif Pak untuk kesembuhan stunting. Tapi kalau yang nabati itu ya untuk orang kita lah, untuk orang dewasa. Iya. Gitu ya, karena itu lebih bersifat soft. Jadi daging merah itu penting, telur itu penting, ikan penting. Ikan Bapak tahu nggak berapa persentase konsumsi ikan di Kota Bogor? Berapa persen, Pak? Hanya 29%. Kecil ya? You tahu harusnya berapa? 50%. Ya, hanya 29 kilo per orang per tahun. Oh, Harusnya kan makan ikan itu sepertiga, Pak. Dari hidupnya orang kalau pengen sehat. Harusnya kita tuh 70 kilo minimal per setahun. Setahun. Satu orang setahun. Nasional itu baru di angka 60 kiloan lah. Jawa Barat tuh 37 kilo. Kota Bogor kenapa coba sedikit? Karena orang Sunda itu kalau makan ikan tuh kan cukup ikan gabus sedikit tuh udah makan. Kalau lewatan tuh Pak kan kasih peda di tim ya. Kita satu ekor tuh bisa berdua. Padahal harusnya kan makan ikan beneran. Iya. Bapak berapa sebenarnya saatnya Pak Widi berapa keluarganya? Saya 2. Dua. Anaknya 2, berarti ada 4 orang kan? Oke. Nah berarti Bapak tuh minimal itu, ya Satu kan? bulan. Satu orangnya tuh 60 kilo kali 4 orang. Berapa coba? 240 kilo selama setahun. Satu tahun Hitung ya? ya nanti ya kalau coba berapa kilo pada sekarang setahun. Dan Masalahnya, itu sangat Betul. masalahnya saya tidak suka ikan. Betul lah. Apalagi kalau tidak Betul nggak, suka. Pak? Betul itu. penting Pak, kita sangat rendah konsumsi ikannya. Lihat peralihan dari cara memasak orang Asia Timur. Susami, sushi, semua berbahan baku Nah, protein. kalau sushi saya lumayan lah. Paling sushi-sushi yang lain lah. Bros, ini bros tolong bros nih. Pola asuh berarti ini. Pola asuh. Asal apa pola asuh? Pola asuhnya. Beralih lah ke Dari ikan dulunya. buah sekalian ya. Itu ikan lele itu murah. Itu hampir mirip gizinya dengan salmon itu. Betul, salmon. Iya. Oke, dari Pak Maman, gimana Pak? Untuk Kabupaten Bogor, Pak. Kepada masyarakat Kabupaten Bogor ya, khususnya untuk pencegahan stunting ini, ya sesuai dengan tupoksi dinas kita lah, bahwa kita itu supaya ber-KB masyarakatnya yang masih push, karena dari aspek kelahiran tadi Pak, stunting itu gitu ya, akan terjadi. Maka kalau masih push, ayo kita ber-KB. Kemudian yang hamil juga, jangan terlalu itu Pak, jangan terlalu Dekat. muda, jangan terlalu dekat melahirkan, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu tua gitu lah. Iya. Nah, jadi itu aspek dari terjadinya stunting. Jangan di samping empater itu. namanya. Ya, Apa empater Tadi gitu. terlalu Oh, terlalu tua, terlalu muda, cepat, Ya, sering atau ya, itu. Nah, seperti itu mungkin. Terakhir dari Pak Munandar. Dari saya yang pasti stunting ini adalah isu global. Iya. Yang pasti Indonesia harus mencapai angka stuntingnya itu zero stunting kalau Jabar, tagline. Tapi kalau nasional berharap sampai dengan 14%. 2025 ya jalur stunting ya. 2025. Nah, terus kemudian pesan yang berikutnya 2045 kita punya bonus demografi dengan pemuda, dengan anak-anak penerus bangsa yang sehat, kuat, cerdas dan mapan. Hampir ya Siap. 70%. Siap. 70%. Lalu di Kabupaten Bogor ditambahin sedikit boleh? Boleh. Ada juga tagline di kami juga tuh Gobes gitu ya. Apa Gobes? Gobes itu Bogor bebas stunting. Gitu. Oh. Jadi semua dinas berpatokan terhadap tagline tersebut gitu. Jadi intervensi dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan untuk penurunan percepatan penurunan angka stunting. Nah, untuk Kota Bogor ya, kan wali kota kita sudah antisipatif tuh Pak dengan visinya. Apa tuh? Ramah keluarga. Oh, ramah keluarga, betul. Itu sangat kesana. Ya, itu larinya ke stunting juga. Makanya kita angka KB-nya sudah tinggal 1,8 angka tingkat kelahirannya. Oke.
Terima kasih Bapak-bapak semua yang telah hadir di sini atas penjelasannya. Menarik sekali kita bicara masalah stunting, cuman waktu yang harus memisahkan kita. Mungkin di lain kesempatan saya akan undang lagi nih Pak Anas, Pak Maman, Pak Munandar untuk bicara lebih jauh, lebih teknis soal stunting ini. Terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya. Tribuners, itu perbincangan singkat kami dengan Bapak-bapak dari Pak Anas dari Kota Bogor, Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan korban bencana. Oke, ke Pak Maman, ke Subkod Advokasi Komunikasi Edukasi pada DP3 AP2KB. Kabupaten Bogor, dan Pak Munandar Ahmad sebagai Satgas Stunting dari Kabupaten Bogor. Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.